Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi, perjalanan Lamine Yamal ini sebenarnya baru saja dimulai. Dia sudah menaklukkan level klub, sudah merasakan atmosfer kompetisi besar, bahkan sudah hampir meraih gelar di level internasional. Tapi masih ada satu panggung terbesar yang belum dia taklukkan. Bayangin di usia yang baru 17 tahun dia sudah punya prestasi dan statistik yang bahkan belum tentu bisa dicapai pemain lain dalam beberapa tahun karirnya. Biasanya pemain umur 17 tahun itu masih main di akademi atau paling mentok jadi pemain cadangan di tim utama. Tapi Yamal beda, dia sudah bermain di level tertinggi, menghadapi back-back kelas dunia, dan tetap bisa tampil percaya diri tanpa rasa takut. Ini yang bikin dia spesial, bukan cuma soal skill, tapi mentalnya juga sudah seperti pemain senior. Dan yang lebih gila lagi, dia bukan sekedar ikut main, tapi benar-benar jadi pembeda di lapangan. Kalau kita lihat dari sisi trofi, Yamal sudah mengoleksi beberapa gelar penting, juara La Liga, juara Copa del Rey, juara Supercopa di Espana. Dan di level internasional runner-up UEFA Nation League. Untuk pemain seusia dia, ini bukan pencapaian biasa, bahkan banyak pemain senior yang belum tentu punya koleksi trofi seperti ini. Sekarang kita masuk ke statistik individu, dan di sini mulai kelihatan betapa gilanya Yamal. 21 gol, 25 assist, artinya dia sudah berkontribusi langsung dalam puluhan gol timnya. Belum selesai, pencipta peluang besar terbanyak, dribble paling sukses. Ini menunjukkan bahwa dia bukan cuma finisher, tapi juga kreator. Dia bisa mencetak gol, sekaligus membuka ruang dan memberi assist ke rekan setimnya. Dan jujur saja, kombinasi seperti ini jarang banget dimiliki pemain seusia 17 tahun. Kalau kita lihat cara bermainnya, Yamal punya ciri khas yang langsung kelihatan. Pertama, dribblenya berani banget. Dia nggak takut duel 1 lawan 1, bahkan sering menang. Kedua, kecepatannya bikin bek lawan kewalahan. Ketiga, visinya luar biasa. Dia tahu kapan harus shooting, kapan harus passing. Dan yang paling penting, dia bermain dengan rasa percaya diri tinggi, tapi tetap cerdas. Ini kombinasi yang biasanya baru muncul di pemain yang sudah matang. Kalau performa seperti ini terus dijaga, masa depan Yamal benar-benar cerah. Dia punya semua yang dibutuhkan untuk jadi pemain top dunia. Skill, mental, statistik. Tinggal satu hal, konsistensi. Karena banyak pemain muda yang bersinar cepat, tapi tidak bisa menjaga performanya. Kalau Yamal bisa melewati itu, bukan tidak mungkin dia akan jadi salah satu pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi, perjalanan Lamine Yamal ini sebenarnya baru saja dimulai. Dia sudah menaklukkan level klub, sudah merasakan atmosfer kompetisi besar, bahkan sudah hampir meraih gelar di level internasional. Tapi masih ada satu panggung terbesar yang belum dia taklukkan, yaitu Piala Dunia FIFA. Sekarang pertanyaannya, kita lihat ke depannya, apakah Yamal akan menambah koleksi trofinya dengan memenangkan Piala Dunia? Apakah dia akan jadi bintang utama dan membawa negaranya berjaya di panggung terbesar sepak bola dunia? Apakah dia akan menjadi peraih gelar Piala Dunia termuda di dunia? Kita lihat saja ke depannya. Dan pada akhirnya sepak bola Eropa tidak pernah benar-benar tidur. Hari ini mungkin tentang perebutan gelar, besok bisa tentang transfer mengejutkan, lusa mungkin tentang kejatuhan raksasa. Dari panasnya Premier League ke magisnya La Liga, dari kerasnya Serie A sampai disiplin taktik di Bundesliga. Setiap liga punya cerita, setiap klub punya ambisi, dan setiap musim selalu melahirkan sejarah baru. Di channel ini, kita tidak hanya melihat skor akhir, kita membahas tekanan, kita membaca momentum, kita membedah mentalitas, dan kita menikmati setiap drama yang lahir di lapangan hijau. Karena sepak bola bukan sekadar 90 menit, ia tentang
Karena sepak bola bukan sekedar 90 menit, ia tentang mimpi, tentang kebangkitan, tentang rivalitas, dan tentang momen yang mengubah segalanya. Jadi kalau kamu pecinta sepak bola Eropa dan kamu ingin pembahasan yang dalam, dramatis, dan berbeda, pastikan kamu tetap di sini. Subscribe, aktifkan notifikasi karena musim tidak pernah berhenti. Dan cerita besar berikutnya bisa dimulai kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.